Baik, selamat pagi ya. Selamat datang di EduPay Series dan Hari Sekuritas. Jadi EduPay ini menyajikan webinar reguler ya, mulai dari perencanaan keuangan nih, pengenalan berbagai macam instrumen investasi pasar modal ya teman-teman ya, dan juga penggunaan aplikasi dan fitur Bright nih. Sampai juga metode analisa trading nih teman-teman ya. Semua lengkap kita sajikan bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Mungkin perkenalkan nih, saya Toto Andrianto, mungkin yang bertugas sebagai host ya pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri nih, saya ditemani dengan Mbak Cut Intan yang akan membawakan materi yang berjudul Market Update ya. Jadi market update ini kilas balik dan potensi cuan seminggu ke depan. Mungkin sebelum di sesi mulai, saya coba akan bacakan peraturan webinar hari ini ya. Mungkin dan diharapkan para peserta juga eh, mematuhi peraturan tersebut agar berjalan lancar. Mungkin yang pertama menggunakan nama lengkap ya. Terus menjaga juga di sini ketertiban selama berlangsungnya acara, menyampaikan pertanyaan di kolom chat ya dan sesuai dengan tema yang dibawakan dan dilarang merekam webinar untuk diperseluaskan admin kecuali izin dari perusahaannya. Jadi itu beberapa hal yang harus kita taati ya. Jadi pada webinar hari ini kita akan bahas tadi detailnya mengenai update market ya bersama narasumber kita yaitu Mbak Cut Intan, beliau yang seorang ahli dan saat ini sebagai Bed Advisor BRI dan Reksa Segurita Cabang Bandung. Oke, langsung saja kita sapa Mbak Cut Intan ya. Halo, selamat pagi. Pagi ya, mungkin kita bahas pagi ini menarik sekali temanya ya. Jadi kita cek seminggu ke depan, seminggu ke belakang gimana nih marketnya ya. Terus dan juga seminggu ke depan kira-kira seperti apa. Mungkin tanpa berlama-lama saya langsung saja untuk layar dan waktu saya persilahkan nih untuk Mbak Cut Intan ya. Silakan. Baik, terima kasih Kang Toto udah membuka kegiatan EduFest pagi kali ini ya. Sambil kita nunggu juga nih peserta lain yang mau join. Selamat pagi Bapak Ibu Sobat Breeders. Mumpung jam market nih, kita nanti bahas sedikit terkait update market. Kemudian juga nanti kita lihat beberapa saham yang hari ini pergerakannya seperti apa gitu ya. Mungkin saya coba share screen dulu di sini. Mungkin kita mulai dari aplikasi Braze-nya dulu ya. Kalau misalkan kita lihat hari ini, sebentar. Nah, kita update sedikit nih terkait indeks harga saham gabungan melalui aplikasi Braze-nya langsung ya. Bapak Ibu kalau misalkan belum punya aplikasi Braze, nanti silahkan download aplikasinya atau yang belum update aplikasinya silahkan diupdate. Nah, kali ini saya pakai versi yang PC ya atau komputer karena memang informasinya lebih lengkap. Kita bisa update market bareng-bareng melalui aplikasi Braze. Kalau misalkan dilihat hari ini indeks harga saham gabungan itu berada di level 7.120 ya. 7.120. Nah, tadi sempat pembukaan di harga 7139, kemudian tertingginya di 7153, kemudian terendahnya di 7105 untuk hari ini pergerakannya ya. Kalau misalkan kita lihat pergerakannya dari pembukaan jam 9 tadi di level 71 di sekian, kemudian sampai saat ini di 7119 ya ada penurunan sekitar 40 poin atau 0,56% gitu ya. Kalau kita update lebih apa namanya lebih dalam gitu ya terkait indeks harga saham gabungan, kalau misalkan kita lihat satu hari, satu minggu, kemudian ya kita kilas balik satu pekan ke belakang, indeks harga saham gabungan sudah menguat sebesar 1,41% ya.
Kemudian juga kalau 1 bulan ke belakang itu indeks kita lihat sudah rally sebesar 5,15%. Cukup signifikan ya untuk indeks kita. Udah kalau kita lihat chart di sebelah kanan itu sudah kenaikannya sudah sangat signifikan. Nah, kenaikan indeks sendiri itu ditopang dengan kenaikan ini ya sektor infrastruktur. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di layar itu 1 bulan mencapai 22,67% gitu ya. Kalau misalkan kita lihat 1 pekan ke belakang itu kenaikannya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain itu cukup signifikan ya, mewakili sektor basic, kemudian sektor infrastruktur ya, yang menopang kenaikan indeks harga saham gabungan. Kemudian kalau sektor lainnya ada penurunan seperti cyclical, itu ada penurunan sebesar minus 2,11%, kemudian bidang transportasi minus 2,70%, kemudian bidang finance gitu ya, di sektor finance itu minus 2,33% gitu ya. Nah, ini dua sektor ini, infrastruktur, kalau kita lihat satu pekan ke depan, dan sektor basic itu yang membuat misalkan IHSG-nya cukup rally ya saat ini di sektor-sektor tersebut. Kalau kita lihat lebih dalam lagi sektor infrastruktur gitu ya, coba kita cek apa aja sih isi sektor infrastruktur itu. Nah, mungkin kita cari data dulu coba ya, beberapa saham sih yang membuat sektor infrastruktur sangat signifikan nih kenaikannya di sepekan ke belakang. Nah, dari Oktober mungkin sudah terlihat ya kenaikan sektornya dari Oktober. Kalau misalkan kita lihat secara grafik dari akhir Oktober, kemudian sampai dengan November, sampai dengan Desember, sektor inilah yang menjadi penguat indeks harga saham gabungan. Kemudian kalau misalkan kita melihat terdiri dari saham-saham apa saja, kita perlu melihat kembali ini saham-saham yang berada di sektor infrastruktur ini yang sebagai penguat indeks harga saham gabungan gitu ya. Di sini ada beberapa yang naik seperti saham Arcora Hydro, kemudian juga saham Daya Mitra, kemudian juga termasuk di situ juga saham Paramita Bangunan, PBS kode sahamnya, kemudian juga ada saham-saham seperti apa namanya PGEO, kemudian yang Pertamina, kemudian saham Brand dan BRPT juga masuk ke dalam sektor infrastruktur yang menopang indeks harga saham gabungan gitu ya. Kemudian juga disusul dengan sektor basic, Jakarta Basic gitu ya, yang menopang kenaikan indeks harga saham gabungan. Nah, kita lihat itu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di beberapa apa namanya di beberapa secara sektoral seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita fokus ke pergerakan indeks harga saham gabungannya, di sini ya kita lihat bahwa sepekan ke belakang itu transaksi harian IHSG itu di atas rata-rata ya, volumenya meningkat. Di sini IHSG berhasil menguat setelah menembus resisten 7107 yang mendekati resisten selanjutnya di 7200 gitu ya. Di 7200, kemudian juga masih bullish ya, masih on track. Selagi tren masih bullish, masih ada potensi penguatan lanjutan ke area resistennya di 7200 sampai 7725, 7225, kemudian support sementara yang perlu diperhatikan adalah di 7040 ya. Untuk secara volume memang meningkat di atas rata-rata atau kalau kita lihat ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian juga bullish trend ya untuk double EMA-nya, kemudian stokastik RSI-nya juga netral menguat kalau kita lihat. Kemudian juga
transaksi asing di pasar reguler selama 1 pekan ke depan itu tercatat net sell ya. Net sell 1,26 triliun, yaitu banyaknya di saham-saham blue chip seperti BBCA, BMRI, UNTR, ICBP, dan ASI ya. Kalau misalkan kita perhatikan, mungkin kalau saham-saham yang blue chip untuk saat ini pergerakannya belum signifikan ya, seperti saham-saham brand cuan, mungkin AMMN ya, kemudian juga ada TPI ya, kemudian BRPT itu yang menopang kenaikan indeks harga saham gabungan pada saat ini. Dan kemarin juga brand sudah istilahnya menyalip saham BBCA ya, untuk market kapitalisasinya sudah mencapai 1.080 sekian triliun, udah di posisi urutan pertama, kemudian diikuti selanjutnya dengan BCA gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara foreign buy gitu ya, net buy-nya itu di saham-saham Telkom, kemudian BBRI, kemudian saham brand, kemudian saham cuan, dan AMN. Kemudian kalau saham lainnya seperti BCA, BMRI, UNTR, CBP, ASI itu masuk kategori net sell ya. Mungkin untuk saham-saham blue chip saat ini belum ada pergerakan signifikan, tapi diharapkan ya nanti menuju akhir Desember gitu ya, adanya window dressing itu bisa menaikkan saham-saham yang saat ini mungkin kenaikannya belum cukup signifikan, tapi nanti kalau misalkan ada momen window dressing itu bisa menjadi potensi ya untuk kenaikan saham-saham blue chip. Nah, kalau kemudian kita update lagi untuk global, ini sejalan ya dengan market global juga terjadi kenaikan atau penguatan indeks Dow Jones, S&P, dan Nasdaq cukup menguat juga di 1 minggu ke belakang. Kemudian juga kalau kita lihat di di Eropa ya, kemudian juga di ASEAN, cuman ada beberapa penurunan seperti indeks Hong Kong dan China dan Japan itu mengalami penurunan ya, penurunan bursanya. Kemudian kalau kita update ke currency and bond yield, di sini posisi rate kita ada berada di 15.574 ya, ini melemah. Kemudian juga kalau ID 10 year sekitar 1,24% atau 1,05% 1 pekan ke depan, 1 pekan sebelumnya. Untuk komoditas, oke, untuk komoditas kita lihat di sini yang mengalami kenaikan adalah nikel, kemudian ada coal, kemudian juga ada palm oil ya, memasuki musim dingin gitu ya, sektor-sektor ini termasuk coal yang paling besar kenaikannya itu mungkin terjadi peningkatan komoditas ya sebesar 2,95% atau naik ke 153 untuk harganya. Nah, itu dia untuk komoditi, kemudian juga disusul dengan oil baik yang Brent maupun WTI itu naik sebesar 2,4 dan 2,73% masing-masingnya. Untuk update market, di sini ada nikel, kemudian kita lihat cukup menarik ya, ini analisis kami memperkirakan harga nikel akan terus menurun pada 2024 ya, dan harga NPI akan stabil pada 15K per T. Dengan stabilitas harga NPI dan penurunan biaya, emiten sektor ini akan meningkat dengan topik pilihan analis kami, yaitu ada saham, karena kita lihat tadi komoditasnya naik gitu ya, kemudian ada analisis untuk saham NCKL dan MBMA. Nah, full reportnya kita bisa klik di sini, nanti akan muncul research-nya terkait nikel ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan juga hari ini itu ada corporate action ya untuk saham-saham yang RUPS hari ini itu ada saham AMAG, kemudian ada saham CHME, kemudian ada IBFN, MDKI, dan Tugu. Nah, untuk ex-date-nya ini ada saham DMAS, ini dividen interim ya. Kalau interim dalam artian bahwa
Mungkin nih pembagian dividen keduanya ya dari saham DMAS. Coba kita cek terlebih dahulu. Tahun ini DMAS sudah bagi berapa kali dividen? 2023 ya, sebelumnya ada di bulan Juni itu 10, dividennya 10 per lembar saham, kemudian disusul dividen interimnya di bulan eh, Desember saat ini di 12 per lembar sahamnya. Nah, kalau kita cek harga sahamnya gitu ya. Kemarin harga sahamnya tutupan di sebelah sini. Nah, kemarin harga saham DMAS, Pura Delta Lestari Tbk itu di untuk sekarang di 165 ya. Hari ini penurunannya minus 4,62% ya. Cukup cukup ini ya, cukup dalam penurunannya sebesar minus 4 yaitu atau 8 poin ya. Kalau misalkan hari ini ex-date-nya kemarin yang dapat apa namanya, dapat sahamnya, dapat dividennya tercatat sebagai dividen kemarin yang memegang sahamnya sampai dengan closing itu akan mendapatkan 12 rupiah per lembar. Kemudian disusul saham TB ini ada juga dividen interimnya sebesar 25 ya. Kalau misalkan kita cek sebelumnya juga sudah bagi dividen. Nah, sebelumnya juga sudah bagi dividen. Bahkan untuk saham TB ini dividennya di tahun 2023 itu sebanyak 3 kali ya, sama dengan Desember ini. Sebelumnya ada di bulan 5 sebesar 91 per lembar saham, kemudian juga 30 per lembar sahamnya di bulan 9, kemudian disusul dengan dividen interim saat ini di bulan 12 sebesar 25 ya. Wow, cukup rajin sekali ya ini sahamnya untuk membagikan dividen. Coba kita cek harganya di kisaran 765. Kemarin tutup di 795 ya. 795 berarti kira-kira dividen yield-nya kalau misalkan kita bagi gitu ya, 79 berapa ini tadi? 25 dibagi 795 otomatis itu yield-nya sebesar 3% dan hari ini ex-date dia juga turun sebesar 3,77% ya atau 30 poin gitu ya. Dan memang kalau secara market gitu ya, saham-saham yang ex-date itu banyaknya setelah tanggal KUM akan diikuti dengan tanggal ex-date. Nah, di tanggal ex-date biasanya pola saham itu dia akan turun karena banyak yang melakukan penjualan seperti itu ya. Setelah mendapatkan KUM dividennya, orang-orang biasanya menjual dan penurunannya biasanya kurang lebih hampir sebesar dividen yang didapatkan seperti itu. Oke, itu buat sepekan ke belakang kita update terkait pasar. Jadi kita lihat IHSG cukup rally ya dan akan masih on track dan akan masih rally seperti itu. Penopangnya adalah JK Infrastruktur ya, beberapa saham yang sangat menguat di sektor ini, kemudian di sektor basic juga. Kalau misalkan kita melihat trading idea ya untuk sepekan ke depan, kalau misalkan Bapak Ibu cek di Sapa Mentari itu ada saham PNLF dan saham Arto, di mana saham ini untuk harganya sekarang di berapa kita cek dulu. Nah, untuk saham PNLF yaitu di 274. 274 kalau kita back to Sapa Mentari ya di 274 kita punya harga 274, kemudian ada trading range-nya kisaran 250 sampai dengan 300 ya. Di sini TP1-nya 290, kemudian di TP2-nya di 300. Secara teknikal mulai mantul dari support MA20-nya
Kemudian juga masih ada potensi untuk uptrend ya jika berhasil breakout di 276 ya. Kalau kita cek pasar hari ini masih di 274. Nanti kalau misalkan harga sudah di atas rata-ratanya di atas 276 itu bisa diperhatikan. Kemudian tunggu konfirmasi, berarti kita tunggu konfirmasi dulu breakout di 276 untuk melakukan pembelian seperti itu. Kemudian batasi kerugian juga di angka 256 sampai 250. Kemudian juga ada Arto ya, di sini Arto. Nah, untuk Arto masih dalam kategori tren bullish ya. Kalau kita cek chartnya, coba. Masih dalam kategori tren bullish. Ini di awal November mulai ada kenaikan cukup signifikan. Kemudian harga baru memantul dari area demand dan masih ada potensi penguatan lanjutan ke 3.500 ya. Untuk selanjutnya di level 3.500 ya. Mungkin sudah sempat menyentuh ini di 3.500 di tanggal berapa ini? Tanggal 4 kemarin ya, tanggal 4 kemarin dan masih akan berpotensi rally kembali. Waspadai penurunan jika lebih dari 2970. Nah, itu untuk Arto last price-nya 3180 dan masih bisa berpotensi ke 3.500. Nah, buat yang sudah punya INKP, kemudian XCL, kemudian ESA, ini kita rekomendasikan untuk sell terlebih dahulu ya dengan target price masing-masing untuk INKP sebesar 8.000, kemudian TP2-nya di 7.600 ya. Jadi ini perhatikan angkanya di 8.000 dan 7.600 untuk harga ini untuk harga saat ini di harga 8.150. Kemudian juga ada Excel ya, ini direkomendasikan jual dulu jika Bapak Ibu punya sahamnya. Untuk sekarang Excel di harga kita cek dulu. Nah, untuk sekarang di harga 2.000 ya, mungkin kemarin tutupan di 2.040, kemudian hari ini ada penurunan sekitar 40 poin, 40 poin sebanyak 1,96%. Nah, sudah masuk area TP1 ya, jadi untuk Excel bisa jual dulu ya di kisaran 2040, nanti kembali melakukan pembelian jika sudah masuk ke area ini ya 1915. Nah, tren bearish di sini udah kelihatan dari chartnya masuki tren bearish, harga mulai mendekati support di 2000 dan berpotensi melanjutkan penurunannya ke support berikutnya 1915. Selama trennya masih bearish. Kemudian juga ada ESA ya di sini. Kalau sudah punya boleh jual dulu, nanti kalau kita cek bentar harga sehari ini. Nah, di harga 565. Sebelumnya ada tutupan di 560 hari Jumat, kemudian hari ini ada kenaikan 5 poin sebesar 0,89% ya. 0,89%. Dari chart kita bisa lihat bahwa ini ya masih tren bearish, kemudian jika turun di bawah 550 dan berpotensi melanjutkan penurunan ke 480 ya untuk ESA. Tadi ada yang ketinggalan satu di sini saham ISAT ya, PT Indosat ini trading buy di harga saat ini kalau kita cek berapa ISAT di harga 9.300, sebelumnya tutupan di 9.425. Hari ini ada penurunan ya di 1,8%. Mungkin tadi terendah sempat nyentuh. Oh, sekarang posisi terendahnya ya. Posisi terendahnya sekarang 9.250.
kemudian trading range-nya kisaran 8850 sampai dengan 1010 ya. Berarti kita punya trading range yang sedikit lebih rendah ya. Mungkin bisa di angka 88, 89. Secara tren masih sideways gitu ya. Kemudian posisi harga berada di area support MA20 dan berpotensi memantul dari area support. Tunggu konfirmasi harga breakout 9.500. Oh, kita tunggu konfirmasi ke 9.500. Tapi hari ini kalau kita perhatikan belum mencapai ya. Tadi high-nya di 9425. Kemudian untuk melakukan pembelian tunggu konfirmasi di 95, batasi kerugian kalau dia mencapai 8.900. Seperti itu ya kalau misalkan yang udah punya, tapi kalau misalkan yang belum nanti tunggu konfirmasi di 9.500. Nah, itu untuk trading ideas. Kemudian ada beberapa stock pick, mungkin ini yang kita cek aja yang baru masuk ya. Yang baru masuk mungkin untuk saham Adaro hari pertama. Nah, hari ini di level 2560. Kemudian masih sama seperti harga kemarin ya. 2560 boleh di sini actionnya buy 2560, last price 2560, nanti ada target price sampai ke 2850, kemudian batasi kerugian di 2490. Kemudian juga ini ada ISAT tadi masuk dalam kategori trading ideas, juga masuk dalam kategori swing trade. 9375 gitu ya, target price ke 10.000. Kemudian stop loss kisaran 8725 ya. Ini hari kedua bisa diperhatikan untuk saham-saham Adaro, ISAT, dan yang terakhir ini ada BRMS. Ini udah hari ke-9. Kalau kita cek hari ini harganya berapa? BRMS. Nah, untuk harganya di 190 ya, turun sebesar 1,5% atau 3 poin untuk hari ini. 190. Oke, di sini last price 193, berarti turun lagi hari ini 190 ya. Kemudian target price-nya 220 dan stop loss di 184. Nah, tadi terendahnya masih di 188 ya. Oke, itu dia. Dan beberapa mungkin informasi untuk day trade ya hari ini. Ada yang beli dan jual, dan ini juga bisa diupdate di aplikasi Braze-nya ya. Di aplikasi Braze bisa kita cek di bagian stock pick ya. Kalau misalkan untuk saham-saham yang masuk kategori apa namanya untuk pembelian, baik yang day trade, swing trade maupun trend trade. Nah, biasanya di sini nih, di bagian stock pick, tapi ini nggak muncul sepertinya loading nih. Nah, ini bagian stock pick ya. Nanti dicek di bagian stock pick untuk masing-masing trade type-nya. Jangan lupa diperhatikan karena kalau yang day trade biasanya ini memang berlaku hanya untuk 1 harian atau hari ini aja. Kecuali untuk yang trend trade dan swing trade biasanya itu punya jangka yang lebih panjang ya. Mingguan bahkan sampai bulanan. Dan bisa dilihat di bagian expire date-nya ya. Expire date ini untuk saham-saham yang sudah dilakukan screening oleh analis kita seperti itu ya, untuk membantu Bapak Ibu ide-ide trading apa nih yang bisa dipakai buat harian gitu ya. Kadang mau trading harian bingung sahamnya atau menunya apa, itu bisa pakai menu day trade di sini. Contoh seperti PNLF, kemudian ada Indosat, ada Mitratel, kemudian ada Bank Jago ya, kemudian ada Telkom. Nah, ini masuk kategori day trade semua ya. Kemudian ada ADMR, Jasa Marga, kemudian AKR Korporindo, dan Adaro.
Nah, untuk yang sudah punya saham-saham Excel, ESA, SMA, dan MTEK, INKP, dan Unilever, itu untuk hari ini rekomendasinya jual ya, untuk yang jangka pendek ya, jadi day trade, jadi ini direkomendasikan jual. Seperti itu. Kemudian mungkin kita cek lagi terkait hari ini ya, hari ini kalau misalkan kita cek saham apa yang lagi banyak diperdagangkan ya. Mungkin. Hmm. Saham Goto masih cukup ramai, value transaksinya mencapai 1,5. Kemudian, wah hari ini turun ya ke 96, 11%. Nah, ini yang punya Goto main jangka pendek boleh jual dulu ya, karena udah ada penurunan yang cukup dalam. Atau kalau mau trading itu bisa manfaatkan momentum, karena dari kemarin kalau kita perhatikan saham Goto itu range tradingnya cukup lebar gitu ya. Kalau misalkan yang scalping itu biasanya cocok banget cari saham yang lagi aktif, kemudian transaksinya juga cukup besar gitu ya. Kemudian juga apa namanya, eh, untuk range-nya cukup lebar, jadi mudah untuk kita melakukan scalping ya. Kalau misalkan range-nya yang pendek-pendek, biasanya tuh agak agak susah ya untuk saham-saham scalping. Nah, mumpung banyak saham-saham yang lagi aktif seperti itu ya, lagi aktif pergerakannya, naik turunnya, fluktuasinya itu bisa dimanfaatkan. Tapi ini disclaimer on ya, apa namanya, kalau misalkan yang bagi pemula itu tidak disarankan ya untuk langsung masuk ke bagian seperti trading jangka pendek, fokuskan dulu untuk jangka panjang. Tapi kalau yang sudah expert ya, sudah sering melihat pergerakan pasar gitu ya, sudah mengerti trading, itu bisa dimanfaatkan momentum saat ada pergerakan harga yang cukup fluktuatif gitu ya, atau volatile. Kemudian disusul dengan BRPT. BRPT juga ini naik cukup lumayan ya, hari ini di 3,71%, walaupun sebelumnya juga kalau kita cek kenaikan terus-menerus ya secara setiap harinya. Nah, masih melanjutkan kenaikannya dan volume transaksi cukup signifikan ya. Kalau kita cek ini rata-ratanya biasanya sedikit ya, cuma di 156, kemudian ini mencapai 400 bahkan sampai 1 triliun ya untuk value transaksinya sendiri di saham BRPT. Nah, untuk hari ini udah ada sedikit penurunan ya nilai transaksi, tapi ini masih jam 11, mungkin nggak tahu nih di sesi 2 nanti akan cukup besar juga tidak volume transaksinya, tapi ini masih secara grafik ini masih rally ya. Kalau kita lihat untuk saham-sahamnya hari ini juga kenaikannya sudah sebesar 3,71% dan tadi sempat menyentuh high di 1920. Nah, ini juga bisa dipakai buat yang harian ya, trading harian, untuk manfaatkan momentum ketika lagi swing ke bawah, kita beli, kemudian nanti bisa kita jual kembali. Sama BRPT, AMMN, kemudian ini ada saham AMMN yang naik 5,04% atau 325. Tadi opening di 6450 ya. Kalau kita cek ini sama seperti harga penutupan kemarin, sempat menyentuh ke 635, kemudian high-nya 6775. Nah, ini juga bisa dipakai buat ini ya, trading jangka pendek ya untuk AMMN. Cukup pergerakannya cukup bisa diikuti ya. Kalau kita lihat chartnya sebentar. Nah, ada lonjakan transaksi penurunan itu di tanggal berapa kemarin? Tanggal 30 bulan November ya.
ini volumenya cukup besar, mungkin nih masuk ke dalam fase sideways ya sekarang. Cuman range-nya ya kisaran segini ya untuk range-nya di sebentar. Nah, range-nya di kisaran 6350 sampai 6775 hari ini, dan sekarang masih di harga high-nya. Teman-teman bisa perhatikan juga nanti kalau misalkan ada momentum turun kembali itu bisa dimanfaatkan ya kalau misalkan itu trading cepat. Tapi ini jangan lupa Bapak Ibu yang menggunakan trading cepat atau scalping seperti itu, batasi kerugian ya. Kalau misalkan bisa membatasi kerugian di angka 3% atau 2% gitu ya, atau setidaknya hari itu udah closing. Walaupun posisinya mau untung mau rugi, kalau misalkan trading cepat pastikan hari itu sudah close ya. Jadi udah posisi udah nol kembali seperti itu. Kalau misalkan memang dibeli dan disimpan gitu ya, jadi itu bisa pakai metode cicil ya. Jadi beli bertahap, menambah kepemilikan untuk jangka panjang atau investasi seperti itu. Kemudian disusul dengan ada saham APIC, kemudian BBCA, BBRI, kemudian ada Brand. Hari ini cukup penurunan juga ya untuk saham Brand sebesar 2,17%. Nah, kalau kita lihat secara indeks harga saham gabungan ya, hari ini merah kan indeksnya. Nah, mungkin setelah rally beberapa hari gitu, hari ini ya koreksi sehat dulu untuk IHSG-nya ya, setelah cukup panjang perjalanan rally-nya, mungkin hari ini agak break sebentar. Kemudian juga kalau kita cek ini ada saham lagi sangat fluktuasi ya, BBYB ya, kenaikannya cukup besar ya. Coba kita cek. Nah, BBYB hari ini naik 17,05%, 60 poin dari harga sebelumnya 352 naik ke 412. Bahkan sekarang harga high-nya di 416 ya. Ada yang tahu berita apa hari ini BBYB? Mungkin Bapak Ibu bisa sharing. Kita cek dulu. Bang Neo. Masih dalam tren bullish. Sudah menembus resisten 398 ya. Kemudian untuk jangka pendeknya mungkin menguat. Untuk jangka menengah masih ada potensi harga mencapai ke 440 ya. Disclaimer on, selagi tren masih bullish. Kemudian sudah breakout 398 juga untuk BBYB. Oke, itu dia mungkin update-update sedikit terkait market hari ini ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau mau request lainnya, silahkan. Sebelumnya saya kembalikan dulu ke Kang Toto Andrianto. Oh, baik, terima kasih ya, Mbak Intan, pemaparannya luar biasa ya. Sobat Trader silahkan yang mau sharing ataupun mau diskusi ya terkait rekomendasi sahamnya. Mungkin ada portofolionya yang merah ataupun hijau, ini waktunya dijual atau tidak, boleh di share saja di sini. Kita coba bahas berdasarkan technical news dan juga mungkin fundamentalnya sedikit ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau kita perhatikan barusan apa yang dipaparkan oleh Mbak Cut Intan, masih optimis ya. IHSG seminggu kemarin rally sudah cukup tinggi ya. Ini momentum kita untuk di atas harga 7.000 ya IHSG-nya ya.
Jadi saya kira menarik ini untuk IHSG sendiri hari ini teman-teman masih berada di atas 7.000, artinya masih ada potensiali untuk menguat ya teman-teman, lanjut menguat masuk ke posisi trend up nih teman-teman. Ya, dan juga minggu ini juga mungkin ada koreksi ya. Jadi koreksinya masih wajar teman-teman yang sudah punya, yang mau masuk boleh mungkin cicil buy. Mungkin Mbak Intan kita bisa sedikit lebih dalam nih mengenai Goto mungkin ya. Ini Goto ada penurunan hari ini 12% atau hampir 13% ya. Low-nya di 94. Jadi hari ini pas detik ini ya teman-teman ya lagi di low yaitu di 94. Ini antriannya cukup tebal, ada 4 juta lot ya. Dan di overnya itu 95-nya yaitu ada 1 juta lot. Nah kalau kita perhatikan nih Mbak Intan ada berita terbaru ya. Bahwa Goto sudah approve untuk kolaborasi dengan TikTok. Dan ternyata malah turun nih sahamnya. Mungkin kita bisa sedikit cicil bah ya mungkin ya kalau mau trading nih. Mbak Intan mungkin ada pandangan khusus nih buat Goto silakan. Oke, untuk Goto ya, kalau kita cek memang terkait Goto ya Kang Toto. Jadi sebelum ada momen kemarin mau merger ya sama TikTok Shop, mungkin ini kalau kita lihat secara historis, Goto itu sudah naiknya itu mulai dari akhir akhir Oktober gitu ya. Sementara info itu kita terima di pasar mungkin baru akhir-akhir November kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya pasar udah merespon duluan nih terkait info tersebut, apa namanya, dengan saham Goto tersebut dengan TikTok Shop. Bahkan mungkin kemarin udah confirm nih, oh eh, di disetujui gitu ya. Dan kalau kita lihat market hari ini setelah kemarin cukup volume transaksinya cukup besar ya. Sebelum info tersebut beredar di pasaran, volume transaksinya cukup besar dan secara kenaikan juga cukup signifikan dari kisaran 60 ya. Ini level kisaran 60 sampai dengan kemarin sempat ke level tertingginya di 113 ya kalau nggak salah ya. Ya, Nah, di bulan, nah di kisaran 113 apa 118 di bulan awal Desember. Nah, mm-mm. sekarang apa namanya terpantau bahwa penurunan Goto hari ini cukup signifikan. Kita lihat kembali tadi mana di stock quote-nya. Itu sebesar 12%. Nah, ini beberapa yang udah masuk duluan pasti sudah melakukan taking profit seperti itu ya Kang Toto ya. Jadi Ya, yang udah masuk dan ngumpulin duluan nih di akhir-akhir Oktober mm-mm. kemarin setelah confirm banyak yang melakukan taking profit hari ini seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan punya sahamnya karena kita melihat turunan cukup dalam hari ini bisa jual dulu. Tapi kalau misalkan mudah-mudahan masih di atas modal ya. Kalau misalkan untuk momentum masuk kita tunggu dulu gitu. Kecuali untuk yang jangka pendek atau yang day trade ya, Kang Toto, ada Ya, penurunan seperti ini, mungkin bisa kita manfaatkan momentumnya seperti sekarang masih di harga 95, 94 ya. Kalau kita lihat ini dia swing ke bawah ya, karena tadi mm-mm. pas open harga sebelumnya 108, kemudian dia open di 109, sempat menyentuh high di 110, berarti dia naik dulu tadi ke atas, kemudian swing lagi ke bawah gitu ya. Mm-mm. Nanti mungkin di kisaran akhir sesi satu biasanya atau nanti di pembukaan sesi dua gitu ya dia biasanya gejolak lagi kemudian turun lagi range-nya cukup lebar Kang Toto jadi untuk scalping biasanya bisa dimanfaatkan seperti itu tapi kalau misalkan untuk jangka menengah jangka pendek sepertinya tahan dulu ya kalau misalkan melihat volume yang cukup besar, kemudian yang penurunan yang cukup tajam hari ini sebaiknya ditahan dulu. Tapi kalau untuk jangka pendek, day trade, itu bisa dimanfaatkan gitu, Kang Toto. Oke, siap. Terima kasih Mbak Intan. Jadi secara umum teman-teman ini kembali turun ya untuk Goto juga. Jadi
Ini namanya sell on news ya. Jadi ketika beritanya baru rilis itu justru orangnya pada jualan itu. Hmm, Nah, ini teman-teman juga perlu perhatikan bahwa ketika ada news positif itu belum tentu reaksinya justru positif juga ya. Jadi kadang ketika beritanya bagus gitu kan, ini kan secara umum ini resmi tuh. Goto itu kan iya, resmi mengumumkan bahwa TikTok akan masuk dan berinvestasinya cukup besar ya. Sangat besar yaitu 1,5 miliar dolar. Artinya akan uang masuk di situ akan cukup besar buat Goto. Harusnya jadi sentimen positif ya. Tapi market ini malah jualan. Itu mungkin ketika momennya pas nih buat buat bandar keluar gitu. Nah, jadi teman-teman hati-hati juga yang sudah punya barang ataupun baru mau masuk, volatilitasnya tinggi ya. Ini cocok sih buat scalping, tapi kalau buat yang mau swing ini lihat dulu ya marketnya. Biasanya kalau tadi dilihat chat itu 2 hari ya. 2 hari merah. Nah, itu bisa langsung dicopot. Nah, support terakhir mungkin di 90 ya untuk Goto ya. Baik, ini di WA ada satu lagi nih Mbak Intan yang nanya kaitan dengan saham grup Pangestu ya. Sebetulnya grup Pangestu ini kalau kita cek saham-sahamnya masih rally ya, onboarding untuk menguat terus. Dan mungkin ada salah satunya ya, brand gitu. Nah, brand ataupun aman ya, kalau BRPT nih. Tadi sempat dibahas sebetulnya. Nah, tapi kita coba ulas sedikit lagi nih Pak Intan ya. Kira-kira nih arahnya mau kemana nih untuk grup Pangestu nih teman-teman. Oh, oke, oh, sepertinya ada kendala ya Pak Intan ya. oke, sebentar Kang Toto ini masih agak muter-muter, dia not Muter ya. responding. Terkait grup Pangestu ya untuk saat ini sangat-sangat menarik diikuti. Masih terus on track ya kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya. Ada saham Cuan, BRPT, kemudian TPIA juga termasuk ya Kang Toto. Ya, Kemudian betul. brand ya yang mungkin yang eh, sangat signifikan ya, bahkan untuk market cap-nya juga kemarin di hari Jumat itu udah 1 triliun, melebihi dari market cap BCA, udah menyalip BCA ya. Nah, ini secara jangka pendek, jangka menengah bisa diikuti menurut pandangan saya, tapi kalau misalkan untuk investasi kita perlu melihat kembali fundamentalnya ya. Jangan sampai kita beli saham udah terlalu mahal nih seperti itu. Kemudian kita harus tahu juga bisnisnya gitu ya. Apakah dengan harga saham pada saat ini itu eh, kalau secara fundamental sih saya yakin udah terlalu ini ya, udah terlalu mahal ya, sudah overvalued ya. Cuman kalau Mm-mm. kita mengikuti pasar gitu ya, nah masih bisa diikuti untuk saham-saham ini sampai dengan akhir Desember ini. Tapi kalau misalkan udah di Januari, nanti mungkin kita bisa update lagi nih Kang Toto terkait saham-sahamnya. Ini saya Oke, mau baca tapi masih sebentar. loading ya. Oke, Mbak Intan. Jadi intinya dari grup Pangestu ini kalau lihat valuasi ya, teman-teman ya. Saya ulang valuasi udah sangat mahal. Jadi kalau yang sudah punya mau di hold jangka panjang gitu ya. Saran saya sih bening sebagian take profit dulu ya. Ya, Takutnya nanti dia ada penurunan yang signifikan. Jadi teman-teman bisa keluar gitu. Udah keluar gitu ya. Eh, Terus kalau lihat teknikal sebetulnya masih uptrend ya. Beberapa analis juga masih merekomendasikan saham ini selama dia masih posisi trend uptrendnya. Jadi kalau uptrend mah terus aja ikuti. Tapi nanti kalau udah balik arah downtrend, teman-teman harus buang barang ya. Jangan di hold. Nah, itu mungkin sedikit kesimpulan. Baik, ini di sini ada yang mau open mic ataupun chat, boleh ya teman-teman silakan. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan. Kita diskusi siang hari ini. Ya, saya ulangi lagi untuk EduPes ini ya, untuk Senin itu di jam 10, sedangkan untuk hari Rabu itu di pukul 15.00 atau sore hari ya. Nah, teman-teman silakan ikuti EduPes-nya gratis, itu di link yang sudah kita share di grup ya.
Nanti kalau ada yang kendala ataupun hal yang lainnya boleh di-share di situ teman-teman. Ya, mungkin sudah lewat juga nih jam pukul 11.15 ya saat ini teman-teman. Kita tenggat waktunya 1 jam, tapi kita tadi mulai ada telat ya teman-teman ya. Ya, saya mungkin akhiri ada sedikit lagi mungkin Mbak Intan tambahan mengenai update market hari ini. Apa udah cukup? Cukup Kang Toto, tadi mungkin kita bisa perhatikan saham-saham yang masih melonjak signifikan ya, kalau masih on track dalam fase bullish bisa diikuti, dan perhatikan juga saham-saham blue chip nih Kang Toto, mungkin yang agak melambat, Oke. pergerakannya saat ini belum ini, nah nanti Mm-mm. bisa diperhatikan untuk minggu-minggu terakhir atau minggu-minggu 2 minggu sebelum ya minggu depan sampai dengan 2 minggu lagi ya itu bisa diperhatikan untuk yang blue chip seperti itu. Oke, ini momentumnya sudah pas ya, yaitu fenomenanya yaitu window dressing nih. Silakan teman-teman maksimalkan potensi tersebut karena ada potensi cuan ya di depan mata nih. Mudah-mudahan market mendukung dan semoga teman-teman tradingnya lancar dan bisa mendapatkan cuan. Baik, itu aja teman-teman yang bisa kami sampaikan untuk siang hari ini. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa ya follow IG kita dan juga media sosial kita dan ikuti terus program EduPes yang kita selenggarakan. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Intan. Thank you Kang Toto, Bapak Ibu Breeders. Terima Eh, kasih. Happy trading. Happy trading. Izin and meet.